Alasan kenapa gue milih Mas 03 adalah karena masa kita mau lagi punya presiden yang direndahkan sama pimpinan partainya? Mau lo? Mau lo Pak Ganjar jadi presiden terus Bu Megawati sama lagi kelakuannya? Pak Ganjar itu kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Mau kayak gitu? Oh iya. Arogansi pimpinan partai kayak gitu mau? Mau? Nggak mau. Punya presiden Ganjar, Pak Ganjar, terus nanti Bu Mega sama lagi kelakuannya kayak, pokoknya saya nggak mau PDIP menterinya harus terbanyak. Jangan sampai nanti Pak Ganjar nyamperin saya, Bu Mega, menurut saya karena kita sudah menang banyak, kita 4 menteri. Nggak mau kayak gitu. Mau lu? Itu yang akan terjadi lagi. Ya benar. Itu yang akan terjadi lagi kalau Pak Ganjar jadi presiden. Pak Ganjar begitu ingin jadi presiden sehingga nggak keberatan kayak gitu-gitu. Walaupun pernah ngelihat Pak Jokowi digituin. Oh, ya benar juga ya guys. Nggak ada alasan untuk milih mereka. Begitu banyak alasan untuk tidak milih mereka. Nggak ada alasan untuk mereka ya. Butuh usaha yang luar biasa dari salah satunya untuk bikin gua mau milih salah satu. Dan gue bukannya mau ngajakin orang golput, itu mau urusan lu. Gue juga belum, gue aja sampai sekarang belum tahu kok. Gue baru akan nentuin pilihan gue H-1. Sampai semuanya masuk ke kepala gue pikirin baik-baik. Menurut gue harusnya kayak gitu ya. Orang yang hari ini udah tahu memilih siapa tuh antara dia partisan, maksudnya emang tim ses gitu, atau nggak mikir panjang, cuman peduli menang, bukan peduli Indonesia. Ya, benar. Karena untuk dia menang itu gue benar. Padahal kita nggak peduli kayak gitu-gitu kan ya. Kita kan peduli Indonesia ya. Siapapun yang jadi presiden kan harus kita awasin. Makanya buat gue pada akhirnya siapapun jadi presiden sama aja. Tahu nggak kenapa? Karena pasti gue awasin, pasti gue gonggongin, pasti gue omelin, pasti gue bercandain sebagaimana gue pernah ngelakuin sebelumnya. Track record gue mah jelas. Lihat aja tuh mulut Panji mata Najwa. Kalau nggak percaya, gue pilih juga tuh presiden itu gue yang pilih, gue yang kritik kok. Oke, baik guys, ya ternyata ya ini alasan Panji tidak mau memilih Ganjar Pranowo ya. Ya bisa dibilang karena partainya ya, karena partainya merah ya guys. Jadi guys, ya memang kita pernah lihat video Bapak Jokowi yang bisa dibilang direndahkan oleh Bu Megawati ya, dan coba kalian tonton dulu video ini. Belum pernah ada presiden yang dihina sedemikian rupa seperti Pak Jokowi. Disuruh duduk di bangku kecil bak anak siswa menghadap guru BP, lalu sengaja diviralkan, benar-benar sebuah penghinaan keji. Pak Jokowi itu mentang-mentang. Iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Sudah cukup, jangan sampai ada Presiden RI yang diinjak-injak marwah dan martabatnya lagi. Jangan biarkan Pak Jokowi berjuang sendirian. Nah itu dia tadi, seolah-olah Bapak Jokowi direndahkannya, sengaja disuruh duduk di kursi kecil dan divideokan ya oleh Puan Maharani dan diviralkan ya guys, seolah-olah di situ Pak Jokowi lagi menghadap. Aduh, aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Tapi kalian juga sering lah nonton video-video yang viral tentang Megawati yang mengatakan, oh kalau nggak ada PDIP Jokowi itu alah gitu kan. Memang di situ Jokowi senyum, tapi saya ngerti kayaknya senyum Pak Jokowi itu lihat aja nanti gitulah ya kan. Tapi sekarang aku pun nggak tahu lah guys. Mereka dulu bilang ya kan, kita tidak mau memilih, kita bukannya tidak suka dengan Pak Jokowi, kita hanya benci dengan Partai Banteng katanya dulu ya guys. Sekarang banyak juga yang memilih ke sana ya kan. Tapi aduh, disinilah ya kadang-kadang banyak yang bisa dibilang yang sudah lari ya daripada Banteng ya. Banyak yang sudah keluar ya mendukung paslon nomor 2 ya,
yang dulunya Banteng ataupun yang dulunya PDIP sekarang mendukung paslon nomor 2 ya, Prabowo Gibran. Karena mereka ini sebenarnya nggak mau ya kalau suatu saat nanti ketika misalkan Ganjar yang terpilih, maka nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya bisa dibilang akan dipermalukan seperti itu, ataupun seolah-olah disepelekan lah gitu ya. Masa presiden disepelekan ataupun diletak di kursi kecil? Aduh, parah ya guys. Oke, baik guys, dan ini salah satu video juga yang menurut saya agak sedikit bagus, viral juga ya, karena PSI ya. Kalian tahu sendiri kan, Gibran dulu dikatakan Samsul. PSI ataupun Kaisang membuat baju yang sangat unik lah menurut saya guys ya. Kalian mungkin udah lihat ya, Kaisang pakai kaos bertuliskan ini nih. Ini kalau dalam strategi perang namanya Indonesia, adalah ya, menembak lawan dengan senjata musuh. Nah, ini kan kemarin senjata ini, Samsul ini dipakai oleh Masinton Pasaribu untuk nyerang Gibran. Tapi sekarang justru sebaliknya, senjata ini dipakai untuk menyerang balik lawan politiknya oleh Kaisang. Strategi ini hanya dapat dilakukan dalam 2 kondisi. Yang pertama, ketika musuh itu panik dan akan kalah, dan ketika Anda tenang dan yakin menang. Karena musuh ketika panik itu cenderung akan salah menggunakan senjata. Secanggih apapun senjatanya, itu mereka tidak bisa menggunakan dengan efektif karena mereka dalam keadaan panik. Yang justru itulah senjata itu akan berbalik menyerang kepadanya. Jadi saya melihat apa yang dilakukan Kaisang ini adalah strategi perang yang sangat ciamik dan cantik. Ya, mantap juga lah kalau kita lihat ya, PSI, pencinta Samsul Indonesia. Jadi Mas Gibran ini Mas Gibran pernah dikatakan Samsul, Kaisang pula bikin baju pencinta Samsul Indonesia. Memang kita tahu lah kalau 2 orang ini bersaudara ini, antara Mas Gibran dengan Kaisang ini sering bergurau yang positif lah menurut saya guys ya. Tetapi oke, mari kita dengar dulu ini adalah salah satu video yang bisa dibilang Ganjar buka suara soal usulan pembagian bansos ditunda sampai pemilu selesai ya. Tetapi kita lihat, kita dengar komentar daripada teman kita ini ataupun sahabat kita ini ya. 1, 2, 3, play. Ini yang lagi viral baru-baru ini, Ganjar meminta usulan ditunda bansos untuk rakyat ya, sampai pemilu kelar. Apa hubungannya Pak Ganjar? Bansos itu untuk rakyat, nggak bisa di-branding sebagai capres Prabowo, capres yang lain. Nggak mungkin beras sembako ditulis stiker Prabowo tuh nggak mungkin. Kenapa harus takut gitu? Nggak mungkin juga kalau transfer ada informasi Prabowo yang ngirim, ya nggak mungkin juga, pasti Pak Jokowi yang ngirim. Kenapa harus ditunda? Ini waktunya untuk memberi bantuan pada orang miskin, malah ditunda-tunda ini minta ini. Jadi nggak fair ya Pak Ganjar ini. Jadi usulannya itu tidak bagus menurut saya, karena emang waktunya rakyat menerima bantuan. Kenapa harus ditunda gitu? Nggak usah takut, ini akan di-branding paslon yang lain, misalnya gambar Prabowo, ya nggak mungkin, pasti ketahuan, malah merugikan Prabowo sendiri. Itu Pak Ganjar, tolong pakai akal sehatnya ya. Oke, Jos. Nah, jadi guys, masa sih bansos ditunda sampai selesai pemilu? Ya kan ini kan Pak Jokowi bukannya memasuki salah satu ini ya, dan Pak Jokowi tidak pernah secara terang-terangan untuk untuk mendukung paslon. Tetapi kita tahu lah ya kan bagaimana Pak Jokowi. Nah, tetapi yang kita mau katakan di sini, yang mau kita komentar ya kan, bansos ini untuk seluruh rakyat Indonesia yang mendapatkannya ya kan. Ya mungkin pendukung Pak Ganjar pun dapat, pendukung Anies pun dapat ya, pendukung Prabowo pun dapat, tidak pilih-pilih ya. Sudah ada yang dari dulu kan, ini program sudah lama ya kan. Jadi di sini pun, di kampung saya pun ramai yang terbantu oleh bansos yang ada oleh pemerintah, yang dari pemerintah. Masa mau ditunda? Padahal di Lombok ini pun sendiri ya, banyak sekali orang yang mendapatkan bansos dan banyak sekali yang merasa terbantu. Jadi nggak usahlah ditunda-tunda. Ini bukan masalah, bukannya daripada duitnya Prabowo ya guys ya.
Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan ya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow akun media sosial saya yang lainnya di deskripsi video saya, dan ya insya Allah kita akan ketemu lagi di video seterusnya. Dan apa komentar Anda silahkan berkomentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.